Jadi saya naik ke Sasar, nangis semuanya. Nah kebetulan film yang pertama saya judulnya Jangan Sendirian itu, saya eksekutif produsernya, kita tayang di pas pandemi. Setiap seminggu atau 2 minggu sekali saya pasti ajak anak istri saya untuk nonton film. Halo semuanya, kembali lagi di Ulti, Ulik Tipis, di mana kita kenalan sama tokoh politikus yang sudah senior di Indonesia. Dan kali ini, sesuai judul juga thumbnail ya, kita sudah kedatangan Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, yaitu Mas Wicaksono. Selamat siang, Mas Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Bagas. Iya, Bagas. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai aja sih, Mas. Tentang hobi, tentang keseharian, iya. gitu. Mungkin kayaknya hidupmu selalu seneng ya? Karena badannya gede itu seneng terus ya? Amin Mas, amin. Iya. Nah, gimana Mas Wicak belakangan ini lagi sibuk apa? Apakah masih kerja aja atau? Ya, saya selama ini beraktivitas itu ada 2 hal, menjalankan usaha, tapi sambil jalan-jalan. Wah, gitu. Asik tuh Mas. Ya. Itu dream job orang, usaha sambil jalan-jalan Mas. Iya, jadi kalau kita ambil keputusan di dalam bisnis, misalkan di suatu daerah gitu, saya harus pergi ke Cina gitu misalkan. Jadi saya pergi ke Cina, itu rutinitas saya pasti istirahat kurang lebih jam 10 paginya, 10 pagi. 10 malam istirahat. 10 malam, ya Saya bangun habis sholat subuh, saya biasanya lari pagi, Pak. Lari pagi. Jadi di setiap saya bertandang di negara baru, itu saya lari pagi, saya bawa sepatu kets, saya jalan. Nah, di situ saya menikmati hidup. Oh, wow. Nah, keliling, jalan kaki, nah habis itu berkeringat, mandi, mulai meeting jam 9. Lari gitu. pagi di mana tadi? Di negaranya orang. Di negara lain? Iya, pokoknya saya seneng itu. Jadi kalau saya pergi jalan-jalan itu saya mesti lari pagi gitu. Wow, dengan pemandangan yang berbeda kan. Kalau kita pakai di GBK kan ya udah tahu. Nah, itu gitu aja kan. Itu aja. Kalau di luar negeri ya boleh deh kapan-kapan. Jadi di setiap saya berkunjung ke daerah baru, saya sempatkan untuk jalan kaki dan lari pagi. Gitu, karena itu untuk refreshness. Jadi saya mengambil insight banyak hal itu justru dari hal-hal yang saya lakukan lebih ringan. Ya lari, ya jalan, ya ini itu dapat insight baru dari situ. Contohnya misalkan saya mau developing sebuah perumahan gitu misalkan. Nah, kalau kita jalan di Eropa, jalan di Amerika itu biasanya, oh ini tipe perumahannya begini bagus ya gitu. Nah itu dengan cara jalan kaki dan kita menikmatin hidup di pagi hari. Nyari inspirasi. Nyari inspirasi gitu. Wow, asik. Oke, berarti tadi salah satu hobi Mas Wicak ya jalan-jalan. Jalan-jalan sambil mencari inspirasi untuk kerjaan juga. Iya, kerja sambil jalan-jalan. Wow, ya itu tadi ya, kerja sambil jalan-jalan ya. Iya. Oke, berarti saya juga sempat dengar katanya hobinya Mas Wicak itu ya tadi kan traveling. Iya. Oh, berarti kalau misalnya selain tadi kan Mas Wicak bilang ke Cina tadi kalau nggak salah ya? Ya, selain ke Cina pernah kemana lagi Mas? Hampir seluruh negara udah sih. Wow. Ya nggak semua lah, tapi mayoritas saya. Amerika, Eropa tuh udah pernah? Sudah semua. Ke Jepang pernah Mas? Sudah. Pernah ke Jepang? Iya. Wah, saya pengen buat ke Jepang. Dari dulu impian saya pengen ke Jepang gitu, pengen lihat. 8 juta udah nyampe. Oh, oke, boleh sih. Saya tuh dulu pengen lihat-lihat gitu kan jalanan Jepang kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana. Tapi nanya dulu, kalau di Jepang kayak gimana sih Mas? Kan Mas berarti pernah jalan di Jepang dong? Ya, gimana tuh orang-orangnya tuh Mas? Ya easy going lah, sama aja. Dan tingkat keamanan di luar negeri itu kan jauh lebih safe ya. Oh ya? Ya jadi kalau kamu mau jalan jam 12, jam 1, jam 2 malam, rame ya? Nggak masalah, masih rame, nggak masalah. Dan kalau saya kasih saja sih kamu, kalau mau jalan, kenapa? Itu kalau mau backpackeran ya, backpacker, budget saya cuma 15 juta gitu. Ya sudah, kita backpacker aja. Karena dulu saya sering lakukan itu. Saya pergi ke Eropa sendiri, Pak. Sendiri? Ini 15 tahun yang lalu ya, 15-20 tahun yang lalu. Jadi saya pergi ke Eropa ya, saya cari tiket ekonomi, saya berangkat, di sana ada meeting, saya arrange dulu 1 minggu sebelumnya, habis itu saya kemana-mana naik kereta, naik bis, sampai hari ini pun juga saya sering lakukan itu. Karena harus menikmati suasana kota itu dinikmati dengan aktivitas orang yang ada di sana. Nah itu, saya kasih saja begitu, jadi kalau kamu punya uangnya mepet ya, 20 juta ya sudah, siapin tuh traveling, cari tiket yang murah, penginapannya Airbnb aja. Ini nggak usah hotel, Airbnb murah. Gitu kan. Konsumsi Mas? Makannya di pinggiran, jangan makan di restoran. Gitu. Ketemunya misalkan kalau saya nyari halal ya, jadi kan nyari halal, tinggal cari aja makanan halal di Tokyo gitu. Misalkan ada banyak kok.
Makanan halal Tokyo cari ketemu makan. Kalau mau cari yang di Jepang mau halal yang sudah pasti ya makan sushi. Sushi halal? Iya sih, bener sih. Pasti dong, makan seafood kan pasti halal. Iya, gitu. bener juga. Jadi nasi sama ikan pasti halal gitu. Bener. Kan nggak mungkin dicampurin babi. Iya. Gitu. Oke. Simpel kan? Simpel sih. Ya. Nabung dulu lah ya gitu. Nabung. Oke. Nah tadi selain traveling, saya juga pernah dengar katanya hobinya Mas Wicak itu membaca. Nah, Ya. Bacanya baca apa aja, Mas? Enggak lah, baca yang nggak berat-berat. Nggak berat-berat. Nah, contohnya baca apa sih, Mas? Kalau yang berat-berat, Mas? Ya sering saya beberapa kali baca novel. Tapi Wow. novel nggak sering juga sih. Nggak sering. Misalnya kalau baca itu memang rutinitas, Pak. Oh. Jadi rutinitas. Oke. Setiap pagi, siang, dan mau tidur saya harus baca. Jadi bacanya tidak harus bentuknya buku. Sekarang kan dulu kan harus buku nih. Iya. Jadi apakah saya news, Oke. gitu, apakah saya majalah, apakah saya buku, itu ya kombinasi. Tapi setiap hal yang baru saya harus tahu. Nah, Oke. news itu wajib, Pak. Wajib. Kewajiban. Ya biar tahu update lah ya. Konsumsi dirinya. itu konsumsi yang wajib. Jadi berita itu konsumsi yang wajib yang saya harus terima. Makanya setiap hari harus baca kondisinya. Oke. Gitu. Kan pengusaha harus up to date kan? Bener sih. Iya, Ya. bener juga, bener. Oke, berarti, nah, saya juga pernah dengar lagi nih, Mas. Tadi kita ngobrol juga sih. Katanya, Mas Wicak itu suka nonton film. Nah, Ini menarik iya. karena saya kan juga suka nonton film gitu. Iya. Nah, Mas Wicak tuh suka film yang kayak gimana sih? Atau mungkin langsung nyebut aja spesifik apa, yang main siapa juga boleh. Oke. Genrenya apa, Mas? Kayak kebetulan saya juga bikin film. Wow! Wah, ini Jadi, worth talking right now nih. Iya, Gimana, jadi Mas? Bikin film apa, saya Mas? ini film yang kedua. Film yang pertama itu judulnya Jangan Sendirian. Saya eksekutif produser. Short movie itu ya? Ini horor. Horor. Ya, kenapa Jangan saya pilih horor? Karena tingkat viewer yang paling tinggi horor saat ini di Indonesia. Di average ya, di average. Ya. Setuju. Jadi kan kita harus cari pasar. Iya. Nah, kebetulan film yang pertama saya judulnya Jangan Sendirian itu saya eksekutif produsernya. Kita tayang di pas pandemi. Oh, 6 pas bulan, pandemi. Pak. Sampai 6 bulan di bioskop. Sampai 6 bulan Iya. di bioskop. Tapi yang nonton masalahnya jarang-jarang, jadi nggak Iya, BEP. karena pandemi. Iya. Karena Jadi nggak pandemi BEP juga juga. sih, Mas. Iya. Ya. Wow, itu film pertama tuh? Film pertama. Nah, ini film yang kedua ada Yang kedua? judulnya Waru, sama horor. Genrenya horor. Waru. Waru. Jadi genrenya horor. Ini lagi proses finalisasi mengenai sound, back sound. Oh, lagi post pro ya? Post pro. Insya Allah mungkin kita udah daftarin di 21. Harusnya mungkin Juli atau Agustus kita udah tayang. Tapi udah ada trailernya nggak? Sudah. ada trailer ya? Tapi belum kita broadcast. Kita mau broadcast mungkin sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya. Oh, berarti Ya. apakah ini pertama di sini diumumin? Iya, ini baru tahu nih. Jangan lewatkan Waru, guys. Iya. Wow, excited sekali ini. Ya, ini Tapi harusnya horor ini sih ya. setiap menit yang pertama sudah mulai menakutkan sampai di akhir periode menakutkan terus. Oke. Ya, berarti- seru harusnya seru. Harusnya seru. Berarti Mas Wicak sebagai eksekutif produser. Executive producer. Kalau Ya. boleh tahu itu dari production house apa, Mas? Kita punya namanya Adglow Production. Adglow Production. Nah, Oke. Jadi saya punya bisnis salah satunya memang production house. Production house. Ya, Wow, berarti bisnis banyak ya, Mas? nggak lah banyak sedikit lah. Ya nggak apa-apa, sedikit. Mas. Bagus malah jadinya Iya. produktif terus gitu loh. Tiap Ya. harinya ada aja yang Ya dikerjain. ini juga dari penyaluran dari setiap seminggu atau 2 minggu sekali saya pasti ajak anak istri saya untuk nonton film. Nah, Gitu, itu jadi- tuh. Nonton film apa, Mas? Seminggu Ya atau- kalau anak-anak cari yang film anak-anak Oh, gitu. oke. Jadi saya mengentertain anak-anak saya itu biar kita bonding lah. Jadi cara bondingnya salah satunya nonton film. Bener Gitu sih. untuk keluarga Setuju kita. saya. Jadi Wah, kan itu impian, Mas. duduknya bareng ini, ajak makan, ajak ngobrol gitu kan. Iya. Senin sampai Jumat kan kita jarang komunikasi, hanya pagi saya nganter sekolah gitu kan. Iya. Sore juga jarang ketemu, mau tidur baru ketemu kadang-kadang gitu. Iya. Nah cara bondingnya begitu. Setiap weekend saya keluar, at least nonton film. Kalau nggak gitu kita jalan main kemana, makan gitu. Wow, impian loh, Mas. Saya pengen banget kayak gitu. Jadi selalu nonton sama satu keluarga ke bioskop tuh berarti? Bioskop, kalau itu bioskop, Wow. itu bioskop. Oke, berarti Ya. Mas Wicak pernah bikin film horor nih. Ya. Nah, tapi Mas Wicaknya sendiri, apakah suka nonton film? Maksudnya lebih ke suka, pasti dong suka nonton Ya, film, pasti ya. lah ya. Lebih ke sukanya film apa, Mas? Saya lebih suka film yang atraksi ya. Jadi Atraksi? Action ya? action. Oh, oke. Ya, jadi kayak filmnya Tom Cruise. Tom Cruise, Ya. oke. Mission Impossible Mission ya? Impossible. Oke. Meskipun
di luar hayalan tapi seneng lah. Iya, memang tidak masuk akal, tapi Nggak masuk asik akal. Mas nonton film kayak gitu. Justru emang pelarian kita Iya. dari dunia nyata. Mas. Iya. Oke. Jadi keseruan-keseruan tuh saya cari. Nah, terus kemudian ya itu saya jujur saya nggak suka film horor sebenarnya. Nggak suka film horor, tapi emang kadang gitu sih Mas. Kadang tuh kita nggak suka nih, tapi kita tuh kayak pengen bikin gitu loh. Nah, ini problemnya itu adalah demand-nya paling tinggi itu, Pak. Dan saya harus masukin dong. Namanya sih, pengusaha kan iya harus cari demand dong. Setuju sih, iya, bener juga sih, iya. Tapi Mas pernah nonton film horor? Oh iya, sering. Tapi saya nggak begitu suka nonton. Ini film kok ngagetin terus gitu ya. Jantungan. Oh berarti tadi Mas Wejak suka Mission Impossible-nya Tom Cruise lah. Iya, itu hampir semua serinya saya tonton. Wah, iya. Saya malah nggak terlalu ngikutin Mission Impossible. Kalau action ternyata kalau Mas tahu itu tuh si The Rock tahu nggak? Iya. Saya lebih ke situ walaupun kata orang actingnya jelek gitu ya. Iya. Tapi actionnya seru, yang kita cari kan actionnya kalau nonton film action ya. Iya. Gitu. Oh, nah apakah Mas kedepannya bakal bikin film action kali Mas? Ya, memang secara cost ya lebih tinggi biayanya, Pak. Iya sih, Kalau kita bikin productionnya film lebih action, production gila cost-nya sih. lebih tinggi. Jadi kalau kita standarisasi Indonesia yang actionnya yang cukup bagus ya 10M, 15M lah. Itu bisa jadi yang cukup bagus. Karena kan harus menggunakan kombinasi CGI, kombinasi macam-macam itu kan harus special effect yang praktikal special juga. effect praktik gitu kan. Nah itu memang cost-nya lebih tinggi. Mahal, setuju sih. Iya. Kadang cost-nya lebih tinggi tapi kagak Hasilnya kok pendapatnya ini ya? segitulah. Iya. Oke. Wah, menarik sih, jujur saya baru tahu sih Mas. Jadi karena kan saya juga salah satu yang pernah lah gitu loh bikin film, juga pernah film Iya. pendek. Siapa tahu nanti habis podcast ini kita bikin film barengan. Menarik Mas. Oke. Wah, asik juga ya. Terus juga kalau dulu Mas, sebelum ya masa muda lah. Dulu tuh hobinya apa kalau dulu masa muda? Saya dari SMP, SMA saya senang olahraga. Oke. Jadi saya dulu atlet. Atlet. Gitu. Saya pemain basket gitu. Jadi ikut ke Jurda, beberapa kali ikut ke Jurda, terus atlet di sekolah gitu. Saya basket, terus kemudian saya salah satu penggerak pecinta alam. Penggerak pecinta Ya, alam. jadi waktu SMA, kuliah saya sering naik gunung. Naik gunung. Ya, jadi kalau naik gunung itu, Pak, itu kita bisa mendapatkan persaudaraan betul itu dari naik gunung. Naik gunung, oke. Saya dapat di situ. Saya nggak pernah, tapi kayaknya iya sih kalau lihat dari teman-teman saya. Karena kamu punya air segini, itu kalau sisanya segini, rombonganmu 10 di sini harus dihabisin 10, Pak. Untuk 10 orang. Airnya segini? Untuk 10 kalau orang? misalkan sisamu cuma segini, dan itu kamu nggak boleh egois untuk kamu pakai sendiri. Wow. Karena resikonya kalau kamu pakai sendiri, yang lain bisa mati. Gitu. Saya beberapa kali naik gunung itu sampai tersasar. Dan tersasar itu sampai Tersasarnya bareng atau bareng satu rombongan, saya ajak rombongan, saya leadernya kan. Oke. Jadi saya naik kesasar, nangis semuanya. Oke. Gitu. Semuanya nangis ya, saya harus duduk, harus bareng. Udah, kita duduk bareng, kita berdoa. Jadi saya pernah naik ke gunung Merbabu. Bukan Lawu. Saya naik Gunung Lawu. Kan angker tuh. Iya. Nah, jadi saya dilihatin orang tuh ngawe-ngawe tuh manggil, lewat sini. Ternyata itu bukan orang. Jadi saya diarahin jalan masuk, ternyata tuh di ujung tebing jurang yang saya nggak bisa balik, saya harus turun. Dan itu naiknya begini, Pak. Gitu. Nah, pas di curam ya. Ini 90 derajat di sini. Saya nyisir gini. Nah, waktu saya di ujungnya sini, Pak, itu orang-orang teman-teman saya ada berempat itu udah hopeless. Jadi waktu hopeless itu udah kita duduk, kita berdoa. Nah, saya pimpin di situ doa. Yuk kita doa, kita jalanin. Udah kita semangat, insya Allah kita jalan, diberi jalan. Nah, waktu saya udah nyampe di atas itu ternyata orang yang manggil saya itu kita pas nyampe di ujung tadi, Pak. Dan itu di atas nggak ada orang. Di puncaknya? Di puncaknya itu nggak ada orang. Lagi sepi ya? Iya. Jam berapa tuh Mas? Jam 9 pagi. Oh, jam 9 pagi. Ya, kita kan ngejar sunrise di situ. Ya. Dan nggak ada orang, ya kita nyampe di situ, oh ternyata ini bukan orang yang manggil kita. Gitu. Nah, itu banyak kejadian begitu. Tapi keputusan untuk membawa tim bahwa ini harus aman semua, itulah yang saya pelajarin banyak hal dari situ. Jadi tim itu harus diutamakan dibandingkan ego individu, Pak. Itu. Wow, oke. Wow, ini jujur ulti yang paling asik sih, karena basically saya interview filmmaker sih. Mungkin nanti kita ngobrol lebih banyak lagi kali ya, Mas, kawan-kawan, kalau ada kesempatan. Boleh. Penasaran saya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Wicak sudah datang ke Insya Allah, Ulti. Allah. Kalau gitu teman-teman juga
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Komen juga nextnya kita mau undang siapa, silakan. Kalau gitu, see you di episode selanjutnya. Thank you.